Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawati, NIM 142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime dan cybersecurity. Pengertian cybercrime yaitu tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Selanjutnya, contoh kasus cybercrime. Yang pertama, memalsukan Facebook seseorang. Tujuannya untuk menipu dan mendapatkan keuntungan dari korban dan mengatasnamakan seseorang. Yang kedua, fenomena ransomware WannaCry, yaitu virus komputer yang mampu mengunci data komputer seseorang dan bertujuan untuk menipu seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data, yaitu dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua, cyber teroris, yaitu tindakan teroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara, bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, yaitu tindakan berbahaya yang mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat, yaitu menyebarkan konten ilegal. Aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Contoh, jual beli narkotika, penjualan senjata api ilegal, dan lain-lain. Yang kelima, cybersquatting, yaitu tindakan penyerobotan nama domain memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Yang keenam, penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelaku memperoleh nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Selanjutnya, metode cybercrime. Yang pertama, spoofing, yaitu pemalsuan data atau identitas seseorang sehingga dapat mengakses jaringan komputer seperti pengguna sebenarnya. Yang kedua, sniffing, yaitu bentuk kejahatan dunia maya di mana penulis secara sengaja atau tidak sengaja mencuri nama pengguna dan kata sandi, kemudian menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban. Yang ketiga, password cracker, yaitu tindakan untuk mencari kata sandi pengguna dengan program yang dapat membuka enkripsi kata sandi. Yang keempat, destructive device, yaitu perangkat lunak yang berisi virus untuk merusak atau menghancurkan data di komputer korban. Selanjutnya, jenis serangan cyber di era digital. Yang pertama, denial of service, yaitu untuk memanipulasi sistem jaringan dan aplikasi sehingga kinerja menjadi sangat tinggi dan menghabiskan energi. Yang kedua, malware dan virus, yaitu
Program jahat yang sengaja disusupi dan didistribusikan melalui email, situs web yang mencurigakan, dan perangkat keras yang terkait dengan alat sistem perusahaan. Yang ketiga, scareware, yaitu digunakan oleh penjahat cyber untuk mengalahkan pengguna perangkat karena sistem peringatan pop-up mereka. Yang keempat, yaitu aksi cybercrime dengan cara memanipulasi korbannya, biasanya melakukan aksi dengan cara langsung menghubungi korban dan tanpa sadar korban memberikan informasi yang diinginkan pelaku. Yang kelima, pembajakan. Aksi menggandakan karya orang lain demi keuntungan pribadi, mulai dari pembajakan software pembayar hingga buku elektronik. Selanjutnya, agar terhindar dari cybercrime. Yang pertama, sering update. Jika sering update, Anda akan sering mendapatkan notifikasi update. Yang kedua, menggunakan hosting yang aman. Ketiga, gunakan password yang unik, yaitu menggunakan angka, huruf, dan simbol. Yang keempat, hati-hati dalam membuka email. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang cybersecurity. Cybersecurity yaitu perlindungan sistem yang terhubung ke internet termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari serangan cyber. Tujuannya adalah untuk mempertahankan aset-aset dari ancaman. Konsep dasar cybersecurity. Pertama, confidentiality, yaitu aturan yang membatasi akses informasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk membatasi informasi sensitif agar tidak diakses oleh peretas dunia maya. Yang kedua, integrity, yaitu memastikan bahwa data konsisten, akurat, bahwa data dalam transit tidak boleh diubah, dihapus, atau diakses secara ilegal. Saat ini, cloud backup menjadi solusi paling terpercaya. Yang ketiga, availability, yaitu dilakukan untuk memastikan kelancaran fungsi dan akses data tanpa gangguan serta menyediakan komunikasi yang konstan antara komponen penyediaan bandwidth yang cukup. Tips perlindungan cybersecurity. Yang pertama, adanya infrastruktur jaringan listrik di internet membuatnya rentan terhadap serangan dunia maya. Yang kedua, aplikasi ini jauh lebih mudah diakses sehingga langkah-langkah keamanan selama fase pengembangan menjadi fase penting. Yang ketiga, untuk membantu mengelola keamanan jaringan dengan lebih baik, keamanan sekarang menggunakan machine learning untuk menandai lintas yang abnormal dan waspada terhadap ancaman. Cara penanggulangan cyber. Yang pertama, membuat undang-undang. Aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu, karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Yang kedua,
Membentuk lembaga penanganan khusus. Kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Dan yang terakhir, memperkuat sistem. Untuk mengamankan sistem secara mandiri seperti sertifikat SSL pada website, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Sekian presentasi saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.